Air mata ini sosok ibu yang mengatakan dia Jablay. Ucapan seorang tua saya jadi Jablay itu kejadian. Saya jadi Jablay. Kamu ketika ia menjual diri kamu di bawah umur dia, di bawah umur. Iya, umur 14 tahun. Saya mencium ada hawa seperti ini. Ada sosok makhluk penjaga. Sosok yang mendiami dan menjaga sekaligus bisa memprotek ketika ada orang-orang lain yang ingin mencelakai kamu. Oke. Apa yang Roy rasakan atau indera apa yang sedang kamu lihat sekarang? Seorang perempuan. Bekas luka di tubuhnya, luka jahitan. Akibat apa ini Roy jahitannya? Pukulan benda keras menimpa kepalanya yang saya lihat. Oleh seseorang yang dia percayai, dan luka ini membekas pada tubuhnya dan juga hatinya. Saya memilih angka kelahiran nomor 20. Elsa, wanita cantik, kelahiran tanggal 20, mengalami kisah yang sangat tragis. Diusir oleh ibunya, disiksa dan dijual oleh pacarnya. Elsa juga korban guna-guna. Kabarnya, Elsa juga diikuti sosok gaib yang berasal dari kakeknya. Karma buruk apa lagi yang akan dialami Elsa? Mungkinkah akan datang karma baik baginya? Cica yang terlahir tanggal 20 November 1999 menghasilkan angka 4, 2, 2, dan 3. Saya di sini melihat kamu adalah sosok yang rapuh, kemudian bingung mau ke arah yang mana, dan bahkan tinggal di mana. Dan juga di sini saya melihat tidak adanya kasih sayang dari orang tua juga. Saya melihat di sini ada pemukulan yang terjadi pada kepalanya dan juga digebuk pakai lidi dan dilempar juga dengan benda keras. Di sini saya tulis obeng. Oh, iya. Benar. Kalau Lidi itu dulu bapak saya. bapak kandung Cica? Iya, bapak kandung saya dulu kecil. Kalau yang obeng mantan saya. Dulu badan saya langsung habis. Ya karena tertekan sama dia, karena saya selalu nurut sama apa katanya dia, saya selalu nurut. Terlihat air mata yang hampir berlinang di sini, Robi. Kesedihan yang sangat mendalam juga tertekan oleh dua arah yang saya lihat. Dan bahkan saya melihat di matanya dia. Air mata ini sosok ibu yang mengatakan dia Jablay. Iya, dulu saya kan pernah saya pergi sama teman saya, sahabat saya, Sherin. Pas saya keluar dari rumah, saya ketemu di jalanan, saya dikatain Jablay. Nggak usah balik ke rumah, katanya jadi Jablay aja sekalian. Awalnya saya nongkrong, saya nggak tahu kenapa saya kenal sama tuh cowok. Nah, akhirnya saya kenal sama tuh cowok, saya pergi ke Papua kerja. Ucapan seorang tua saya jadi Jablay itu kejadian. Saya jadi Jablay. Saya di sana 3 bulan. Utang saya di sana 6 juta, selama 3 bulan itu saya lunas. Saya membawa pulang duit sekitar 8 juta. Itu semua duit
duit saya sama mantan cowok saya dipegang sama dia semua. Saya nggak pernah sedikit pun megang duit itu. Saya beliin motor dia. Sangat kacau sekali buat dia, tekanan batin juga. Saya mendengar di batin saya seseorang dari masa lalu kamu. Iya, benar. Wow, Ada apa dengan orang Kalimantan ini, Roy? orang ini menyakiti dia, luar dan dalam. Itu yang memukul kepalanya dia. Sungguh sangat hancur hatinya. Tetapi di depan orang banyak dia berusaha tertawa, padahal sedih. Itu yang saya lihat. Cica sama orang yang memukul ini berapa lama berpacaran? 4 tahun, Di Papua berapa lama, sayang? 3 bulan. Berarti kamu ketika ia menjual diri kamu di bawah usia, di bawah umur. Iya, umur 14 tahun. Kalau boleh tahu ya, berapa laki-laki biadab yang bertemu kamu? Temannya mantanmu? Banyak soalnya saya kayak dijual-jual terus, dituker-tuker sama bahan narkoba. Tapi pas setelah saya benar-benar nemu cowok yang benar, saya minta tolong. Itu sampai sekarang saya bisa lepas. Oke, Cica istirahat dulu. Kak Robi pengen nanya sama Cik Mei dulu ya. Ini kan kasus terjadi dari usia muda ya. Bahkan mantannya sendiri menjual dirinya, menjual Cica kepada orang-orang. Kalau Mei sendiri pernah mengalami nggak sih hal mungkin kekerasan atau perbuatan yang tidak baik dari mantan kamu? No, alhamdulillah nggak ada yang seperti itu. Tapi Robi, aku perempuan, ketika melihat dan mendengar cerita seperti ini rasanya sakit sekali gitu. Dan Roy, aku melihat banyak sekali kekejaman dalam hidupnya dia. Kenapa orang-orang kejam sama dia? Dia bertemu dengan orang-orang yang selalu menyakiti dia terus, dan ini hanya salah waktu aja. Belum ketemu dengan orang yang tepat dan orang yang menyayangi. Dan satu hal lagi, ini agak cukup unik di sini, Robi. Saya mencium ada hawa seperti ini. Ada sosok makhluk penjaga yang baik hati menjaga kamu. Saya ingin menggambar sesuatu, Robi. Tapi kalau Roy sendiri melihat, Cica nggak tahu ya? Atau belum pernah ada yang menyampaikan ke Cica kalau dia ada yang Saya menjaga? rasa dia cukup tahu untuk ini. Seorang nenek-nenek, ada ubannya banyak, dan menjaga dia dari kecil sebenarnya, ini yang saya lihat. Cica, kamu tahu sosok ini adalah sosok yang mendiami dan menjaga, sekaligus bisa memprotek ketika ada orang-orang lain yang ingin mencelakai kamu. Dia mencelakakan balik. Cica, saya merasakan kehadiran nenek ini datang. Robi, saya bilang satu hal ya untuk orang ini. Beliau mengatakan pada kita agar orang-orang yang mencelakainya supaya bertobat. Dari badannya pun saya melihat ada sosok neneknya. Ini Robi yang saya katakan, sosok penjagaan gaib yang sangat kuat. Rambut nenek. Nah, tolong jagain anak ini ya, nak. Seperti itu. Dan dia menunjukkan fenomenanya seperti ini. Kekuatan
jiwa yang dimiliki oleh Cica ini membawa Cica kemana nantinya, Roy? Saya penasaran. Iya, saya melihat ada satu orang pengusaha akan melihat Cica menuju level berikutnya, kehidupan ekonomi yang baik, dan juga kalau keberuntungan kamu berbuah, dia akan meminang kamu sebagai seorang pendampingnya. Terus apa lagi sih? Apa yang harus dilakukan Cica sekarang? Saya melihat Cica juga sosok penyayang terhadap hewan, dan saya melihat ada gambar kucing juga. Kamu harus lakukan karma baik dengan memberi makan banyak pada kucing.